jadi kisah horor kali ini dialamin sama Wawa aku yang minta disebut namanya Sarah dari Jawa Barat lagi. Halo Sarah. Jadi gangguan dari makhluk gaib yang bertubi-tubi ini Sarah alami waktu tahun 2015 pada saat dia diterima bekerja sebagai SPG di sebuah brand rokok. Nah, sedikit aku jelaskan tentang pekerjaannya Sarah ya. Jadi si job desk-nya Sarah itu mereka diwajibkan untuk menawarkan rokok-rokok ke pasar-pasar, ke warung kelontong, ke kafe-kafe ataupun di rumah warga. Nah, pada saat itu karyawan yang baru diterima dibagi menjadi dua tim. Anggaplah tim A dan tim B gitu ya. Nah, tim A ini beranggotakan 12 orang, sedangkan tim B beranggotakan 13 orang. Waktu itu si Sarah menjadi tim leader A dan temannya Sarah yang bernama Rizka menjadi tim leader B. Nah, kantor mereka ini menyediakan mes untuk para 25 SPG baru ini. Dan kebetulan mes yang disediakan ini dekat kali sama kantor, paling jarak cuma 5 menit aja, Nat, kata Sarah. Nah, saat mereka semua sudah kumpul di mes, mereka langsunglah bagi-bagi kamar tuh. Nah, mesnya ini berbentuk rumah dengan gaya zaman dulu. Dia besar bertingkat 2. Dan mes ini memiliki total 6 kamar tidur, 3 di atas, 3 di bawah. Karena tiap kamar terdapat 2 double bed, maka mereka menentukan satu kamar diisi 4 orang. Jadi sekamar itu tidurnya bisa sekasur berdua gitu ya. Dan waktu itu Sarah memilih tim A akan tidur di lantai bawah, sedangkan tim B akan tidur di lantai atas. Nah, di lantai bawah kamar 1 diisi Sarah, Dina, Ika, sama Nisa. Terus kamar kedua diisi 4 orang lagi, kamar ketiga diisi 4 orang lagi dari tim A. Awal-awal tinggal di mes itu kehidupan dan kegiatan mereka berjalan normal dan biasa aja, nggak ada gangguan sama sekali. Mereka semua melakukan rutinitas yang sama, berangkat pagi, balik malam. Terus sebelum ke mes ini juga mereka pasti bikin kayak laporan dulu lah gitu ke kantor. Dan mereka biasanya sampai di mes itu sekitar jam 8 malam, Nah, setelah 1 bulan tinggal di mes itu, Sarah ingat kali waktu itu malam Jumat, nah dia sekitar jam 10 malam lah. Yang lainnya pada tidur tuh, udah pada masuk kamar. Aku juga di dalam kamar. Tapi waktu itu Sarah ini belum tidur, Sarah ini lagi bikin rencana jadwal buat kegiatan besok. Sarah ini lagi menentukan pasar mana yang nantinya akan menjadi tujuan Sarah besok gitu kan, Nah, tapi lagi asik-asik fokus nih sama perencanaannya, tiba-tiba aja Sarah mendengar lantai atas berisik kali. Nah, awalnya sih Sarah mikir, oh itu tim B mungkin yang pada masih melek dan sedang mencari lokasi baru buat promosi juga, sama kayak apa yang Sarah lakukan, Nah, tapi makin lama kok makin berisik dan agak ngeganggu nih, kata si Sarah kan. Sarah pun berniat naik ke lantai 2 dengan maksud mau menegur untuk jangan terlalu kencang-kencang lagi lah suara kalian. Lagian kan udah malam, teman-teman yang lain juga pada istirahat gitu kan. Niatnya memang mau negur. Tapi baru aja keluar kamar, badan Sarah nih langsung rasa menggigil gitu loh, karena udara di luar kamar itu dingin kali. Dan gak cuma itu aja, betapa herannya si Sarah karena semakin dia melangkah naik ke tangga lantai 2, suara berisik itu juga perlahan-lahan macam mengecil. Dan betul aja pas si Sarah sampai ke lantai 2, suara berisik itu betul-betul hilang, lenyap. Yang Sarah rasakan di lantai 2 itu betul-betul sunyi, gak ada suara sama sekali. Karena penasaran, Sarah ketok lah itu kan kamarnya Rizka, leader tim B. Tok 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 tok, Rizka. Gak ada jawaban. Rizka, kata gitu. Lama kali itu, Nat, gak ada jawaban.